شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Berjumpa lagi bersama kami di Share Ramadan. Share yang membahas seputar tema Ramadan yang selalu akan hadir setiap hari di bulan Ramadan, yang hanya tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini bersama Ustadz kita Ustadz Muhammad Syafruddin Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Ini ada persoalan Ustadz. Sebagian kita itu melakukan buka bersama, baik dengan rekan kerjanya, rekan bisnisnya, maupun dengan rekan sekolahnya dulu. Nah, itu bagaimana pandangan Islam mengenai buka bersama ini Ustadz? Apakah hal ini menjadi baik atau malah hal ini terdapat larang-larang yang dilanggar di dalamnya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Masalah buka bersama ini sebetulnya perkara yang mubah ya. Satu hal yang dibolehkan selama ada hal-hal yang bisa dijaga dalam melaksanakan buka bersama ini. Yang kita lihat di masyarakat kita ya, kebanyakan mereka ketika melakukan buka bersama itu banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Salah satunya ya, atau mungkin beberapa ya, bukan hanya salah satu di sini. Di antaranya adalah ketika dilaksanakan buka bersama, tapi kemudian banyak dari kalangan mereka yang melalaikan sholat maghrib, ya, terutama para lelaki, kemudian mereka menjauhkan diri mereka dari melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena dia telah melaksanakan satu kewajibannya kepada Allah berupa puasa Ramadan, dia juga harus melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat 5 waktunya ya. Apalagi kemudian mereka di tempat berbuka bersama tersebut itu mereka berbuka, ya, makan dan kemudian ya berbicara ya dalam hal-hal yang melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah. Sedangkan dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu semaksimal mungkin waktu yang kita gunakan di situ adalah benar-benar banyak ya dilakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kita bisa dapati di tengah masyarakat kita itu orang berbuka bersama tapi isinya ya bisa sampai menghibah gitu kan. Terus kemudian melakukan kemungkaran, bahkan mungkin karaokean gitu ya, nyanyi-nyanyi dan semacamnya. Wala'iyadzubillah, ini semuanya tentu akan mencoreng kebaikan dari puasa yang dilakukannya. Termasuk juga ketika buka bersama itu ada ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, sehingga di situ juga akan berpeluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, mungkin bersentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ya, kemudian juga di situ kemudian duduk bersama ya, bercampur baur ya dengan laki perempuan dengan tanpa ada batas gitu. Sehingga yang terjadi bukan malah kebaikan yang diperoleh dari buka bersama ini, malah kemaksiatan baru yang dilakukan di saat tersebut. Ya, termasuk juga pada saat buka bersama itu, kalaupun mereka ya sebagian mereka tetap memperhatikan sholat maghrib, tapi sering juga kita dapati kaum muslimin yang melakukan buka bersama ini mereka kemudian mengakhirkan waktu sholat maghribnya. Ya, mereka mengulur-ngulur sholat maghribnya sampai kemudian mendekati waktu sholat isya. Ya. Dan banyak sekali ya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah pengamalan buka bersama ini. Nah, alangkah baiknya kalau memang dilaksanakan buka bersama ini, maka poin-poin yang telah disebutkan tadi itu sebisa mungkin untuk dihindari. Ya, dilaksanakan ya dengan niat yang baik, ya, niat misalnya salah satu dari orang yang melakukan buka bersama ini meniatkan untuk memberikan hidangan makanan untuk berbuka mereka yang berpuasa. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala, kan gitu ya, mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut dalam puasanya. Kalau misal dia bisa memberikan makan ya di saat buka bersama itu kepada katakanlah 50 orang, Masya Allah dia dapat 50 pahala, kan begitu. Asalkan itu tadi ya tidak ada kemungkaran di tengah-tengah
pengamalan berbuka puasa ini, ya, buka bersama ini. Ya, kemudian juga alangkah baiknya ketika berbuka puasa secara bersama-sama ini, ya mungkin agar bisa mengarahkan alur pembicaraan supaya tidak berbicara kemana-mana, mungkin ada tausiah, ya, disampaikan di situ, atau ilmu yang bermanfaat yang dibagikan di situ, ya, atau satu atau dua ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang disampaikan, sehingga kesan majelis buka bersamanya itu akan terkesan baik dan akan mendatangkan pahala serta kebaikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Masya Allah. Ya, termasuk juga pada saat itu hendaklah saling mengingatkan, ya. Jika ada kemungkaran di tengah majelis tersebut, hendaklah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau bisa, ya, kalau memang diundang di situ, ya, orang-orang yang bukan hanya satu satu jenis, misalnya hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tapi diundang laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah tempat yang digunakan untuk buka bersama itu benar-benar kondusif sesuai dengan syariat. Tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, sebisa mungkin untuk dipisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah, kemudian juga ketika pelaksanaan buka bersama ini hendaklah juga jangan sampai melalaikan untuk melakukan sholat, terutama sholat maghrib, ya, yang bertepatan dengan waktu berbuka. Jadi kalau bisa berbuka itu buka yang ringan dulu, ya, terus setelah itu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, setelah itu kembali lagi ke tempat berbuka tadi untuk menyantap makanan yang mungkin belum selesai dimakan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dilaksanakan dengan cara yang baik, dengan koridor yang syar'i, fa insyaallah buka bersamanya akan menjadi baik. Akan mendatangkan keberkahan, mendapatkan pahala bagi orang yang menyelenggarakannya maupun orang yang hadir di tempat berbuka puasa tersebut bersama-sama dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Tetap stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji dan nantikan episode-episode serial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas